Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas dan Mbak? Mister harap kalian dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat. Amin. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dan 3. Sebelumnya, Mister sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini, yaitu 1. Siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam diagram dengan benar. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui video yang dilihat dan perkembangan vegetatif serta manfaatnya dengan benar. Baiklah Mas dan Mbak, kita langsung mulai saja pelajaran hari ini. Coba perhatikan tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Apakah manfaat dari tumbuhan bagi kehidupan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, perhatikan LKS kalian, LKS tema 1, halaman 4. Di situ ada 3 gambar, ya. Pertanyaannya, apa yang kalian ketahui tentang tanaman di atas? Ya, siapa yang tahu? Nah, jawabannya adalah gambar pertama adalah apa itu? Tanaman padi. Gambar yang kedua adalah apa? Singkong, benar. Yang ketiga adalah kedelai. Berikutnya pertanyaan kedua, apakah tanaman tersebut merupakan tumbuhan bagi sumber kehidupan? Jawabannya, kira-kira ketiganya tadi memiliki manfaat apa? Ya, jawabannya adalah tanaman-tanaman tersebut sering dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Nah, karena sering dimanfaatkan sebagai bahan makanan, maka tanaman tersebut merupakan tumbuhan sumber kehidupan. Betul sekali. Nah, berikutnya, sekarang coba kalian menjawab pertanyaan bagian ayo berdiskusi. Tulis jawaban kalian dengan jelas pada kolom yang sudah tersedia. Ya, sekali lagi, sekarang kalian jawab pertanyaannya bagian ayo berdiskusi. Tulis dengan jelas jawaban kalian pada kolom yang sudah tersedia. Ayo. Berikutnya, setelah kalian menuliskan manfaat tumbuhan bagi kehidupan, sekarang kita pelajari perkembangbiakan tanaman kedelai. Yuk, silakan dibuka buku halaman 5. Mister rangkum ya. Tanaman kedelai di Indonesia mempunyai panjang hari rata-rata sekitar 12 jam. Pada umur antara 5 sampai 7 minggu, sebagian besar tanaman kedelai sudah mulai berbunga. Secara umum, pertumbuhan tanaman kedelai ada 2, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Nah, kali ini kita akan belajar perkembangbiakan generatifnya. Perkembangan generatif pada tumbuhan dilakukan melalui biji. Perkembangan generatif tanaman kedelai dikelompokkan ke dalam 3 fase, yaitu fase pembungaan, pembentukan polong, dan pematangan biji. Oke. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian baca teks halaman 5 dengan judul Proses Perkembangbiakan Tumbuhan Kedelai. Setelah kalian membacanya, temukan ide pokok dan informasi penting dari bacaan tersebut, lalu tuliskan dengan jelas pada diagram halaman 6. Mungkin kalian ada yang bertanya, Mister, apa sih ide pokok itu? Nah, bisa jawab ya, ide pokok adalah inti pembahasan dalam suatu paragraf. Ide pokok ini berupa intisari dari kalimat utama.
hanya terdapat satu ide pokok dalam suatu paragraf. Nah, untuk menemukan ide pokok, kalian harus menemukan dulu yang namanya kalimat utama. Nah, ada yang tanya lagi nih, Mister, bagaimana sih cara menemukan kalimat utama? Nah, caranya adalah kalimat utama kita dapat menemukannya pada awal paragraf, yang kedua pada akhir paragraf, atau ini yang ketiga nih, gabungan antara awal dan akhir paragraf. Itu cara menemukan kalimat utama. Setelah dari kalimat utama, ketemulah yang namanya ide pokok gitu. Nah, cara yang sama kalian coba baca teks halaman 22, lalu kerjakan tugas ayo berlatih halaman 23. Tulislah jawaban kalian dengan jelas. Tumbuhan kedelai berkembang biak dengan cara generatif. Perkembangan generatif pada tumbuhan didahului dengan yang namanya proses penyerbukan. Nah, penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putih. Nah, serbuk sari adalah sel kelamin jantan dan putih adalah sel kelamin betina. Jangan sampai salah loh ya. Bisa ulangi lagi. Sel kelamin jantan adalah serbuk sari dan sel kelamin betina adalah putih. Nah, berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4. Apa saja, Mister? Nah, ini ada penyerbukan sendiri, yang kedua ada penyerbukan tetangga, yang ketiga ada penyerbukan silang, yang keempat ada penyerbukan nastar. Nah, sebelum kalian mengidentifikasi jenis-jenis penyerbukan, kalian harus tahu dulu bagian-bagian dari bunga. Nah, untuk itu Mister tampilkan sebuah video untuk kalian. Silakan dilihat. Perkembangbiakan tumbuhan. Bagian 1. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan secara perkawinan. Perhatikan gambar bunga berikut. Sebuah bunga terdiri atas beberapa bagian-bagian bunga. Pada bunga biasanya terdiri atas putik dan benang sari. Putik merupakan sel kelamin betina, sedangkan benang sari adalah sel kelamin jantan. Sekarang, coba kita perhatikan lebih lanjut tentang bagian-bagian bunga berikut. Ini adalah kepala putik, dan ini adalah tangkai putik. Ini adalah kepala sari. Ini adalah tangkai sari. Ini adalah bakal biji. Ini adalah bakal buah. Ini adalah dasar bunga. Dan ini tangkai bunga. Ini kelopak bunga. Ini mahkota bunga. Nah, itulah tadi bagian-bagian dari bunga. Proses perkembangbiakan secara generatif. Perhatikan gambar bunga tersebut. Gambar bunga tersebut merupakan peristiwa penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Akibat dari penyerbukan akan terjadi pembuahan, yaitu bertemunya sel telur dengan serbuk sari. Selanjutnya, biji dan buah akan berkembang. Kemudian, biji tumbuh menjadi kecambah, dan kecambah tumbuh menjadi tumbuhan muda. Tumbuhan muda tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Ini adalah proses perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan yang diawali dari penyerbukan, pembuahan, dan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Jenis-jenis penyerbukan. Ada beberapa jenis penyerbukan, diantaranya perhatikan video berikut ini. Macam-macam penyerbukan. Pertama, penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. 2. Penyerbukan tetangga, yaitu
serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang masih dalam satu tumbuhan. 3. Penyerbukan silang, yaitu serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Nah, itulah tadi beberapa jenis-jenis penyerbukan. Sekarang kita akan mencari tahu tentang perantara penyerbukan. Berikut adalah beberapa perantara penyerbukan. Pertama, penyerbukan dengan bantuan hewan. Kedua, penyerbukan dengan bantuan angin. Ketiga, penyerbukan dengan bantuan air. Dan keempat, penyerbukan dengan bantuan manusia. Setelah kalian melihat video tersebut, isilah dengan jelas kolom "Ayo lakukan" halaman 7 dan "Ayo menulis" halaman 8. Kalian boleh mencari informasi tambahan di internet atau buku lainnya. Halaman berapa tadi? Halaman 7 dan halaman 8. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga dapat berkembang biak dengan cara vegetatif. Nah, perkembangan vegetatif atau tanpa perkawinan adalah individu baru atau anaknya nanti berasal dari satu induk saja, sehingga individu baru atau tumbuhan baru nanti merupakan bagian dari tubuh induknya. Atau gampangnya gini aja, kalau penyerbukan generatif tadi melalui penyerbukan, sedangkan vegetatif tidak melalui penyerbukan. Nah, perkembangan vegetatif itu dibagi menjadi dua macam. Ada perkembangan vegetatif alami, yang kedua ada perkembangan vegetatif buatan. Nah, yang alami ini tentu saja karena alami tidak ada bantuan dari manusia. Sedangkan yang buatan, namanya juga buatan, berarti ada bantuan tangan manusia. Oke, berikutnya untuk lebih jelasnya kalian baca materi halaman 20 dan halaman 21. Di situ sudah dijelaskan bahwasanya ada perkembangbiakan vegetatif alami dan ada perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, jika sudah membaca, kerjakan "Ayo lakukan" halaman 21 dan "Ayo menulis" halaman 22. Kerjakan pada kolom-kolom yang sudah tersedia. Nah, semua tugas yang sudah kalian kerjakan, silakan kalian difoto setiap bagiannya, lalu kirim foto-foto tersebut ke nomor WhatsApp Mr. Marta. Ingat, fotonya yang jelas ya, fotonya harus jelas agar Mr. Marta bisa membaca tulisan kalian. Begitu, ya harus jelas fotonya. Demikianlah materi Mr. Marta hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di lain waktu. Sekian dari Mr. Marta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.